Masih aja ya. Ini padahal udah take kedua, tetap aja kita grogi. Jadi kita ulang, Bi. Oke. 1, 2, 3. Halo sahabat OMK. OMK, we are family. Yeay! Sekarang kita kedatangan tamu narasumber. Kayaknya udah pernah kenal. Harusnya sering beredar Di di mana-mana ketemuan Di gereja ketemu, di lingkungan juga ketemu. Iya, bahkan yang sebelum masuk ke gereja nih ada pelatihan-pelatihan. Ini ketemu lagi nih sama ibu satu ini nih. Udah berasa kayaknya warga gereja banget. Selalu ada ibu. Oke, kita kenalin aja ya langsung. Oke. Kenalin, ini Ibu Irmi. Halo. Halo. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama, OMK Ibu. hebat. Wow. Makasih banyak loh Ibu udah mau meluangkan waktunya. Padahal hari ini sibuk banget ya. Habis ini mau Ya, benar. mau Habis arisan. Tadi habis arisan. Kan? Terus Terus nanti malam ada acara lagi. wah, Caranya di gereja lagi. bener kan selalu beredar di mana-mana. Hanya seputar gereja. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali. Aku kenal dengan Ibu Irmi itu sudah lumayan lama. Lumayan berapa tahun? Aku baru kenal sih 2 tahun belakangan ya Bu ya. Katanya Ketemu sama Ibu waktu itu diajarkan untuk katekis. jadi katekumen. Ya, katakumen tuh ada Ibu. Itu dulu sama Bapak ya Bu. Iya, Almarhum. betul. Benar. Nah itu seru banget, banyak pelajaran juga yang aku ambil. Maka dari itu aku bersyukur sekali Ibu udah mau datang di acara OMK ini. Iya, Kita saya sharing juga sama-sama. merasa senang ya. Berasa bisa temu diundang kangen ya. Temu kangen berarti. Temu kangen, karena udah 2 tahun lebih. Mungkin nggak ada yang tahu. Mungkin Ibu bisa cerita dulu nih tentang Ibu gimana. Sekarang Ibu udah usianya berapa? Mungkin? Bisa ya. Mungkin ada yang belum kenal saya ya. Nama saya Irmi. Tapi kadang-kadang ada yang bisa panggil saya Mama Nona. Mama Nona karena anak saya ada yang nama Nona. Ya. Tapi anaknya ada berapa Bu? Anak saya 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nona itu justru biasanya yang terkenal ya dipanggil. Yang suka ikut ibu kan. Iya, makanya dipanggil Mama Nona, kenalnya Mama Nona. Saya lahir tahun 65. Udah lama ya? 65, sekarang 50, mau 58 lah. Masih muda lah. Masih Masih kelihatan ibu udah tua. Awas Muda lo, ya. awas lo. Enggak lah. Ya gitu. 65 tahun berarti. Lahir tahun 65. Iya, sorry 65 tahun berarti sekarang 58 tahun. Nanti bulan Juli Oh. 58. banyak ya Bu ya dalam setahun demi tahun. Kira-kira apa sih yang Ibu punya kenangan pasti kan? Ada kenangan-kenangan indah. Apa dulu Ibu waktu kecil seperti apa deh? Dimulai dari situ dulu. Oke. Saya dulu tuh benar-benar cita-cita ingin jadi guru. Guru. Karena mau gimana ya, mama saya guru, kakek saya guru, ada saudara-saudara juga banyak yang guru, saudara-saudara mama, saudara-saudara bapak. Apa mungkin orang tua banyak yang jadi guru ya? Kemudian yang benar-benar membuat saya kepengen jadi guru tuh gara-gara waktu SMA. Saya punya guru kimia. Saya jurusan IPA ya. Guru kimia ini ngajarnya tuh benar-benar susah dimengerti. Hafalan ibu ya. Saking jengkelnya sama guru itu, terus dia ini yang nanya saya, namanya Pak Sukadi, saya masih ingat Pak guru itu. Bapak sekali. Pak Sukadi. Pak Sukadi bilang gini, apa cita-citamu? Maaf Ibu, di sekolah mana Di Ibu? sekolah di Flores, di ND. Saya bilang, saya mau jadi guru kimia. Dia kaget tuh, padahal saya dengan nada kesel itu. Akhirnya kesampaian juga, tapi bukan guru kimia, guru ekonomi, guru akuntansi. Tadinya murid IPA jadi guru Iya. IPS ya Bu ya. Saya banting setir Banting akhirnya, setir. cari pengen ikut yang ambil jurusan IPA, gak masuk
masuk akhirnya ambil yang jurusan IPS. Jadi ibu ada kerinduan nggak awalnya berarti karena sebel. Sebel sama guru kimia itu, akhirnya pengen jadi guru kimia. Toto sampai ke sini merantau di sini ternyata agak sulit untuk masuk ke jalur tersebut. ya. Ini banting setir ambil jalur IPS. Nah, waktu kapan ibu masih tetap mau? Oke, saya tetap mau menjadi seorang guru dan akhirnya kan sudah menjadi seorang guru nih. Kalau ada penyesalan nggak bu setelah menjadi guru kan awalnya kan karena kesel? enggak, kalau mau jadi guru memang kepengen jadi guru. Jadi lucunya gini cerita, saya lamar di perusahaan untuk masuk yang bagian accounting dan sebagainya sesuai jurusannya. Ternyata sulit. Satu waktu saya dipanggil di 2 perusahaan yang minta saya menjadi accounting. Yang satunya guru. Saya ambil, Tuhan saya pilih yang mana nih? Saya memang benar-benar rindu menjadi guru. Nah, di bagian accounting itu yang majalah Trubus dia cari accounting kan. Tapi syaratnya harus aktif di gereja. Iya, syaratnya harus aktif di gereja. Terus oh ya bagus nih. Begitu masuk wawancara, kamu aktif di gereja? Enggak, saya enggak aktif di gereja. Oh ya? Saudara saya yang bawa saya marah banget. Kamu kan aktif di gereja, kenapa kamu gak bilang gak aktif di gereja? Saya udahlah, saya gak usah diterima di sini juga gak apa-apa. Saya pulang, padahal saya udah bawa, sudah dipanggil hari yang sama untuk jadi guru. Akhirnya saya langsung ke tempat yang itu. Sebentar. Ibu kan lokasi tadi SMA di Flores. Iya. Nah, kapan ibu merantau ke Jakarta? Saya begitu tamat SMA tahun 84. Saya langsung ke Jakarta. Di Jakarta juga ya begitulah hidup orang merantau ya, apalagi orang Flores. Bukan apa-apa, kami dari jurusan IPA itu kan bisa aja bertahan ya kalau untuk dengan memberi les private. Saya hidup dari situ, dari itu boleh bayar kos. Bayar kos sendiri? Bayar kos sendiri, bayar Berarti kuliah. di Jakarta ibu tinggal sendiri? Tinggal Ada dengan keluarga? saudara-saudara kita satu kamar, kos bareng-bareng satu kamar, kita bertiga, bayar masing-masing. Saya bayar dari itu, kasih les-les itu. Jadi dengan Inspirasi nih. Iya, dengan bekerja jadi guru les bisa biayain kos ya bu ya? Iya, saya bayar kos, bayar uang kuliah bahkan. Oh iya? Dan saya sambil kuliah pun masih kasih les. Saya kasih les, kemudian setelah saya menikah, saya masih kasih les juga. Ya gitulah. Kemudian saya ngajar, tapi tetap lesnya jalan terus. Biasanya kan benefitnya lebih gede ya. Gitu. Itu. Memang Iya. kemampuannya apa? Ibu rindu untuk melayani juga. Ya namanya kita guru Berbagi tuh memang ilmu. panggilan ya, panggilan menjadi guru, panggilan. Berarti waktu ibu menolak perusahaan yang bagian apa tadi? Accounting. Ya. Berarti pas ibu nolak itu langsung hari itu juga, Hari itu juga. ke perusahaan lain? Saya hari itu juga langsung ke tempat yang panggil saya untuk menjadi guru. Oke. Lalu? Di Priok. Ya saya langsung diterima di situ. Merinding ya. Benar, saya juga itu memang pergolakan ya. Saya sudah begitu lama saya nyari ke perusahaan untuk bisa jadi accounting ya. Tapi giliran dapat saya dipanggil barengan gitu loh. Saya aduh Tuhan ini bagaimana saya ini Tuhan. Tapi saya lebih suka jadi guru. Nah itu pas begitu saya masuk syaratnya harus aktif di gereja. Saya nggak tahu kenapa mesti syarat seperti itu. Saya dari dulu aktif di gereja. OMK waktu masih di daerah Matraman. Saya bilang saya nggak aktif di gereja. Saudara saya juga udah kerja, memang kerja di situ. Dia begitu dengar saya jawab begitu marah dia banget karena bosnya pengen saya gitu loh. Tapi saya sudah siap untuk pergi ke tempat Tanjung Priok itu. Tanjung Priok itu untuk jadi guru itu. Ya itulah. Akhirnya gitu menjadi guru di tempat tersebut berapa lama ibu? Lama ya sampai saya menikah, sampai saya hamil anak pertama. Bang rencana. Terpaksa saya harus
lepaskan pekerjaan itu karena anak saya prematur. Itu ya nggak mau, terpaksa di situ. Nah ini habis sebelum kita masuk ke anak-anak nih, aku penasaran. Jadi ibu bilang saya menikah, nah proses waktu itu ketemu sama bapak, panggilnya berarti bapak kan ya kita? Iya. Iya bapak dong, Pak Jaro. Iya. Nah, Pak Jaro ini juga aktif sekali, ibu sama bapak tuh Iya. terlihat selalu mesra juga. Belum pernah lihat ya kalau mereka Aku udah, bersama-sama. waktu itu aku udah Kompak. sempat di gereja juga, ketika ada ibu pasti ada bapak. Nah, Selalu kompak gitu berdua kemana-mana. Nah, yang jadi penasaran mungkin anak-anak udah tahu belum ibu kayak cerita ibu dulu waktu Kalau ketemu kami gimana? sering cerita. Oh ya? Karena ceritanya menarik. Coba jangan. Jadi Boleh penasaran. mungkin ya di share di sini. Jadi gini, waktu itu Pak Jaro punya saudara, dia pacaran sama teman saya. Jadi saudaranya Pak Jaro berpacaran dengan teman saya sama-sama dari Flores, sama-sama dari Ende ya, kami dari Ende. Sementara Pak Jaro dan saudaranya dari satu kampung namanya Maumere. Pak Jaro waktu itu jomblo nih. Ngomonglah dia ke teman saya yang pacar saudaranya tuh, kamu tolong dong kasih ini kenalin saya dengan teman kamu, kayak orang dari Ende ke bagaimana. Terus teman saya ini ingat, oh iya saya punya satu teman saya ketemu dengan dia tuh tahun yang lalu. Ya memang tahun yang lalu tuh kami ketemu di Atma Jaya waktu Natal bersama. Saya pernah kasih alamat saya ke teman saya itu. Nah, terus mereka akhirnya datang ke rumah saya. Kebetulan mereka datang itu minggu depan saya sudah pindah rumah. Kalau mereka datangnya telat, pasti nggak ketemu gitu. Waktunya tepat. mungkin istilahnya kalau sekarang mau ngapel dulu bu, Iya, mau kenalan dulu. Nah, jadi saya biasa dari tempat kuliah, saya biasa kalau kuliah selalu di tas itu sudah ada baju ganti karena saya biasa langsung ke tempat ngajar. Hari itu rasanya pengen cepat pulang. Saya pulang tahu-tahu udah ada tamu nih. Nggak tahu saya datang, saya langsung lihat teman saya itu, saya cuma tegur teman saya itu. Nah, terus dikenalin. Saya bilang, minggu depan kita mau pindah, nggak tinggal sini lagi. Dilala pindahnya jadi tetangganya Pak Jaro. Oh, Itu yang aneh. Pindah ke Gang Budi. Pak Jaro dari dulu memang di Gang Budi. Kita pindah ke situ. Saya dari Sentiong, dari daerah Kramat ya. Pindah ke situ. Jadi tetanggaan gitu loh. Jadi sudah takdir mungkin bu, itu didekatkan lagi. Iya benar. Aduh. Makanya itu aneh gitu. Terus. Lucunya saya minta maaf waktu itu saya masih punya pacar. Saya punya pacar. Jadi ini mungkin kalau pacar saya yang itu nonton kali ya, mungkin dia bilang ini orang parah. Kan nggak selingkuh. Iya. Saya punya pacar. Oh iya. Tapi dekat sama Pak Jaro. Udah mulai Sudah mulai dekat. dekat. Oh, oke Dan terus. saya salut sama Pak Jaro gini. Di awal kita baru mau pacaran, dia sudah oke dengan saya. Dia ketemu dengan kakak saya yang cowok. Kebetulan kami kontrak satu rumah ya. Dia ketemu dan dia minta izin. Itu saya salut. Terus saya bilang, wah ini ya udah deh, Gentleman. saya tinggalkan yang itu juga tidak masalah buat saya ya. Karena serius dan berani untuk bertindak. Itu yang saya salut gitu loh. Dia Tuh. datang ketemu kakak saya yang cowok, dia langsung kasih tahu. Dia bilang, saya mulai hari ini saya pacaran dengan Irmi. Waduh, saya bilang, wah ini nih. Jadi bagus gitu ya, menurut saya ya benar-benar bagus. Jadi saya gimana caranya lepas, karena kebetulannya saya sama yang mantan saya yang itu, dia kan nggak apa-apa saya sebut Nggak apa-apa. instansinya ya. Udah baik-baik kan, Dia, tapi sama pacar. dia Pacar. Abri ya, Abri sering jaga di perbatasan Aceh sana, sering tinggal. Jarang ketemu lah bu. Jarang ketemu dia. Waktu saya supaya kalau saya kan mempersatukan pendidikan ya kayak begitu-gitulah, banyak pertimbangan. Akhirnya sudah saya tinggalkan yang itu, lanjut dengan Pak
Wah. Lama, 6 tahun mungkin karena sama-sama sibuk ya. Sama-sama sibuk, akhirnya orang tuh marah karena kita sudah tunangan. Batas tunangan kan 1 tahun harus sudah menikah. Iya. Aduh belum namanya juga kita harus banyak persiapannya. Terus mama saya bilang gini, pokoknya kamu pulang bawa badan aja. Semua persiapan di sini. Nah, sudah akhirnya kita pulang menikah di Flores. Di ND. Di ND, menikahnya di ND. Ya begitu. Ini Banyak kagetnya ini. Banyak Banyak. sebagai laki-laki gimana Bi perasaannya Bi? Berarti nantinya harus maju duluan sebelum diambil yang lain gitu. Harus berani. Kalau yakin langsung Iya. bertindak Iya, kalau Bi. yakin bertindak. Samperin ke rumahnya. Jadi istilahnya jangan sembunyi-sembunyi ya. Nah, itu. Jadi Abi lagi suka sama siapa? Belum tahu. Oh iya. Ada Kezia soalnya. Belakang. Terus ada lagi gak Bu kisah yang menarik sama Pak Jarot? Apa ya? Ada Pak Jarot tuh romantis gak sih 6 tahun pacaran dengan kemarin? Lama loh pacarannya. Namanya kalau orang dari mantan seminari itu nggak ada romansnya. Oh, mantan seminar itu berarti sama kayak Pak Darmawan itu ya? Sepertinya iya. Waktu dulu. Nggak ada romantisnya. Tapi mereka itu pasti gitu loh. Segala sesuatu untuk melenceng-melenceng itu enggak. Jadi itu yang kita senang ya. Laki-laki seperti itu yang kita mau. Jadi tidak perlu harus berekor mata kemana-mana lagi. Jadi kalau mereka sudah tetapkan ini ya itu lebih enaknya di situ gitu loh. Berarti sering ini ya Bu, ibadah bareng, gereja bareng. Iya betul. Lebih bertumbuh kebersamaannya, komunikasinya. Iya itu benar. Komunikasi. Jadi kita juga ya cari yang komunikasinya bagus ya. Kalau saya nanya apa dia bisa jawab, itu paling enaknya di situ ya. Jadi dua-duanya bertumbuh. Iya, so sweet. Terus dari 6 tahun lalu menikah. Menikahnya berarti usia pernikahannya udah di berapa tahun, Bu? Saya 29, Sampai Pak Jarot 30, pas 25 tahun. Oh. Pas 25 tahun itu Pak Jarot di rumah sakit. Sayangnya tidak ada foto ya, karena saya berpikir ngapain di rumah sakit kita foto. Pas 25 tahun itu dia di rumah sakit, masuk rumah sakit terakhir. HUP-nya. Iya HUP-nya pas dong. Waktu dia terakhir masuknya bulan Oktober ya. Pas banget. Pas 25 tahun. Sakit apa sih Bu Bapak kemarin? Bapak tuh sakitnya sudah lama ya, sakit gula darah. Tapi kondisi pas meninggal itu mungkin banyak orang bilang ya, kalau mau pergi dia menyenangkan keluarganya. Kondisinya sudah sehat semua sehat. Darahnya bagus, matanya bagus gitu. Sudah sampai kena ke mata. Tapi matanya sudah mulai membaik gitu, dan kita rencana mau pulang gitu. Pulang ke Flores. Pulang dulu syukuran gitu ya, karena sudah membaik. Ternyata ya itu. Ternyata Tuhan sudah Ya Tuhan berkehendak lain. Gitu. Tapi ada pelajaran juga dari Bu Jaro, Bu Jaro salah Bu ini. Waktu itu kita sempat ada buat ornamen. Nah, Ibu ada berkata sesuatu tuh sama aku tentang kerinduan sama Bapak. Tapi Ibu cara nyampainnya tuh buat aku jadi lebih gitu. Setelah Bapak udah nggak ada, sebenarnya apa sih yang Ibu rasakan sekarang? Bapak berarti kan baru nggak ada. Baru setahun lebih. Setahun berapa bulan ya? Kan November. Apa mungkin bisa sekarang perasaan Ibu bagaimana? Kalau kita mau lihat ya, saya sama anak-anak kita merasa masih ada aja. Jadi kita tidak pernah merasa bapaknya udah pergi. Karena jiwanya seperti selalu ada. Itu saya memang sengaja. Jadi kalau ada yang ke rumah nanti lihat, saya buat seperti poster besar. Itu semua foto dia dengan segala momennya. Bersama keluarga. Enggak,
Bapak sendiri dengan segala momen, semua momen-momennya, mulai dari dia masih muda sampai terakhir. Hanya pas yang sakit enggak ya. Terus saya sama bapak, anak-anak sama bapaknya. Dan itu saya cetak 2, ukurannya 160 kali 90. Wah. Ini juga tuh. Ya besar. Besar. Satu saya tinggalkan di rumahnya di kampung. Di Maumere. Di Maumere. Satunya saya tinggal di rumah. Jadi kita lihat seperti masih ada. Kalau gambarnya besar-besar ya. Karena Bapak selalu berikan hal-hal baik dalam sepanjang hidupnya ya Bu ya. Itulah. Jadi banyak ya, bisa jadi benar-benar teladan ya. Jadi saya cuma takut anak saya yang perempuan itu yang tergoncang ya. Karena orang-orang bilang ya, dan saya melihat memang sangat dekat ya. Biasanya anak perempuan itu kan sangat dekat dengan bapaknya. Betul. Nah, itu jadi saya juga kadang-kadang kasihan ya. Belum siap seperti itu. Tapi bagaimana ya, kalau kita berpikir lagi ya, ini mungkin pelajaran untuk semua. Saya sampai teman-teman bilang begini, kok Bu Irmi kuat sekali. Saya bilang begini, satu pelajaran buat kita semua, dan saya sampaikan ke anak-anak, itu Tuhan punya, itu Tuhan punya, tidak boleh protes. Kita protes juga percuma ya kan. Percuma, kita dengan menangis sampai berdarah-darah pun Bapak nggak hidup lagi. Tapi kalau kamu mau, ini saya pesan ke anak-anak, kita bertiga waktu bapaknya sudah pas pergi, kita ngantar mayat jenazah Bapak. Kita sempat nginap di Kupang. Jadi kita di Kupang itu kita dikasih satu kamar hotel sama keluarga. Kita bertiga, saya ngomong ke anak-anak, kita ini di mana-mana kita berada, kita tetap berempat. Pokoknya kita tetap berempat, bukan bertiga. Nah, kalau mau tetap kita di akhirat pun berempat, bagaimana hidup kita yang sekarang? Itu saya ngomong, saya juga harus kuat-kuatin ya. Nggak bisa gitu. Mungkin ini juga saya ngomong sama teman-teman yang lain juga, semua bilang, kok begini kuat? Mereka nggak tahu ya bagaimana sakitnya. Saya paham. Tapi saya harus kuat. Saya bilang ke adik saya harus pura-pura kuat. Pura-pura kuat untuk anak-anak. Ya kan, kalau saya nangis, anak-anak lihat saya nangis, mereka akan lebih nangis. Saya harus kuat, walaupun saya pura-pura kuat itu. Ya. Jadi saya bilang kita tetap berempat. Kalau mau supaya kita tetap berempat sampai akhirat, hidup kita harus bagaimana supaya kita tetap berempat. Jadi hidupnya harus dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk supaya bermanfaat. kita bisa masuk surga sama-sama Bapak gitu. Karena Bapak sudah selalu menjadi teladan di sepanjang hidupnya. Bapak pergi duluan, kita masih punya kesempatan untuk mendoakan dia. Setuju. Ya. Kalau kita yang pergi belakangan, siapa yang mendoakan kita? Oleh karena itu kita harus buat baik supaya kita tidak perlu, tanpa doa orang lain pun kita sudah bisa sampai di sana. Dan juga mungkin beliau pun tidak meninggalkan seutuhnya, dia tetap di sana dan juga memantau ibu dan anak-anak juga pasti. Saya merasa kalau saya lagi berpikir lagi banyak pikirannya, pasti saya mimpi. Ya ini yang ibu pernah ngomong tuh ini. Terus kalau saya banyak pikiran, terlebih mikir namanya hidup ya, kita pasti mikir ekonomi ya, itu sudah pasti ya. Pasti. Kalau saya berpikir ke situ, pasti didatang. Kalau saya bilang, saya cerita tadi semalam mama mimpi Bapak, mama banyak pikirannya itu. Nah, jadi kadang-kadang supaya orang nggak tahu, mereka nggak tahu saya banyak pikiran, saya nggak pernah cerita kalau bapaknya datang gitu. Iya. Padahal mah karena dengan kehadirannya Bapak, Ibu jadi lebih tenang ya Bu ya. Betul. Rasa rindu jadi terobati. Betul ya Bu. Kita mau bilang gimana ya, kita hari-hari lewat depan gambarnya ya. Gambarnya itu tinggi banget, saya taruh dari atas langit-langit itu sampai ke bawah. Jadi wallpaper Bu. Iya. Hei, kita
kadang-kadang Nona bilang, oh, hai bos gitu, anak-anak ini gitu. Pagi bos, mau berangkat nih. Jadi nggak selalu, jadi kenangannya selalu ada Iya. membekas. Memang sengaja. Jadi rencananya memang saya bikin 2 itu. Satu buat Roncali nanti bawa ke Papua, tapi saya pikir ya udah, Roncali juga bisa kapan-kapan ya, itu kasih tinggal untuk orang tuanya. Kan bapaknya masih ada itu. Bapaknya Pak Jarwo masih ada. Makanya kasihan juga. Oh, di Papua berarti sama kakeknya? Enggak, maksudnya kita bikin 1 lembar itu kasih tinggal untuk bapaknya. Oh, iya. Sedih juga iya. lihat, saya justru sedih lihat bapaknya ya, mertua ya. Ya gitu ya. Ini pelajaran penting loh, mengingatkan kita kalau ya kita ini semua punya Iya, yang maha kuasa, betul. punya Tuhan. Tuhan yang punya, nggak bisa Kita nggak protes. bisa protes, mau kapanpun kita diambil, mau hari ini ataupun besok atau kapanpun kita harus siap. Harus siap. Betul. Bekal kita adalah perbuatan kita di Betul, di dunia ini benar perbuatan baik. Pelajaran banget ya. Gimana guys, kalian di sana aman? Aman Ya, memang kalau kita menjalankan itu memang juga berat ya. Tapi saya berpikir begini ya, saya juga mengajarkan orang tentang kehidupan di akhirat ya. Hal-hal itu sering kita ucapkan. Kenapa saya tidak praktekkan di diri saya gitu loh. Meski nggak mudah sebenarnya jalan ini juga. Tidak, hidup ini bukan kita yang punya, ya kan? Bukan kita punya, Tuhan yang punya. Saya penasaran nih, tadi ada kata-kata mengajarkan orang juga. Iya. Untuk istilahnya mengetahui gimana kita nanti di akhirat seperti apa nantinya. Ngomong kata mengajar ini, ibu kan juga ngajar nih kalau nggak salah. Iya, saya ngajar kan, saya guru agama. Guru agama. Itu saya dulu pernah Bu, Krisma juga kayak sempat ibu pegang juga deh. Iya, benar. Nah, ibu tuh di gereja itu ngajarnya sebagai katekis ya? Iya. Katekis. Katekis. Itu perjalanannya seperti apa Bu? Dulu jadi katekis Menjadi itu? katekis ya. Iya. Nah, ini saya cerita sedikit. Saya punya background seorang guru, ya. Kemudian saya dulu tidak aktif di lingkungan. Saya datang ke lingkungan, saya pernah kesel sama katekis lingkungan saya. Kesel lagi. Kesel itu bagaimana cara dia membawakan materi, Membosankan. bacanya juga tersendat-sendat, mungkin karena sudah usia ya. Terus Pak Jarwo yang ngomong ke saya bilang begini, kamu itu guru. Nah, kalau bandingkan dengan katekis yang ada ini, dia sebut nama almarhum Pak Teguh ya. Mau lihat dari SDM-nya saja, dia cuma tamat istilahnya ST, sekolah teknik. Itu udah berarti udah semaksimal ya. Usianya juga sudah sepuh banget. Tuhan menggunakan Pak Teguh ini untuk mempermalukan kamu. Saya terpukul banget itu. Pak Jarwo. Tuhan menggunakan Pak Teguh ini untuk mempermalukan kamu. Kenapa bukan kamu yang jadi katekis? Saya dari awal itu sering diajak sama Bu Pardi yang dari sini, Bu Pardi ya. Ayo boleh panggil saya Bu Jarwo. Ayo Bu Jarwo ikut dong setiap Selasa datang. Ngapain Bu? Datang aja. Satu kali ya nggak enak sama Bu Pardi itu, saya datang. Ternyata di kelompok katekis. Walah, ngapain saya di sini gitu. Di situ pendalaman iman dimulai dibahas, kita aduh mati deh saya. Tahu-tahu minggu depan mereka jalan-jalan, saya dilibatkan jadi panitia. Ya sudah, dari situ saya cemplung sampai sekarang ya, begitu. Jadi saya ya berkat Pak Teguh itulah saya juga ditanya sama senior ya, Pak Sambudi, kenapa mau jadi katekis? Saya cerita Karena saya sebel sama Pak gitu. karena Pak Teguh inilah saya jadi katekis. Berarti Gitu. Pak Teguh keren juga Hebat. ya. Hebat banget. Hebat. Pak Teguh Meskipun tuh hebat teknis. sekali. Ya. Dia itu kalau gimana ya, dia sudah almarhum sih ya. Dia pernah kecopet ya, ini cerita tentang Pak Teguh sebentar ya. Pak Teguh pernah kecopetan, terus kita bilang kenapa bisa?
Oh nggak apa-apa, mungkin dia lagi nggak ada duit. Pak Teguh kata Pak Teguh untuk tukang copet itu, oh nggak apa-apa dia copet duit saya, mungkin dia juga lagi nggak ada duit. Orangnya lurus banget, aduh luar biasa. Berpikirnya positif ya Bu? Iya, benar-benar. Makanya bagaimana ya kalau kita, Pak Jaro bilang, Tuhan mempermalukan kamu lewat Pak Teguh, itu saya juga terpukul itu kalimat itu. Tuhan menggunakan Pak Teguh itu. Ya memang ada cara banyak cara Tuhan juga untuk Iya, membuat betul. kita agar kembali untuk melayani. Iya. Ya seperti itu ya. Mungkin Ibu, wah ini ceritanya lumayan dalam banget ya. Aduh, aku sampai speechless sih. Speechless banget, banyak sekali ya hal positif selalu. Mungkin ya, karena yang kita saya ngobrol. duluan lahir kali ya, jadi banyak pengalaman. Iya, punya pengalaman. Nah, Ibu kira-kira untuk Roncali dan untuk Mbak Nona. Mbak Nona, ini pasti kan ada harapan ya Bu ya, atau sesuatu hal yang mau disampaikan gitu. Kira-kira apa sih Bu pesan penting yang mau Ibu tanamkan sebenarnya ke mereka, atau harapan Ibu yang disampaikan? Harapan kami ya, saya sama Pak Jaro ya, tidak muluk-muluk. Yang penting mereka mandiri, itu aja. Yang penting mereka mandiri. Saya pernah bilang sama Roncali, kamu sudah bekerja, kamu jangan berpikir bahwa kamu harus istilahnya penghasilan kamu itu wajib ke orang tua. Tidak. Saya bilang tidak. Orang tua punya kewajiban membiayai kamu seumur hidup. Ya ini memang prinsip saya sama Pak Jaro. Orang tua punya kewajiban membiayai anak itu seumur hidup. Anak tidak punya kewajiban, ya, tidak punya kewajiban untuk membiayai orang tua, itu tidak, itu bukan kewajiban anak gitu. Jadi jangan kamu berpikir kalau kamu sudah punya gaji, kamu harus kirim orang tua, tidak. Orang tua juga tidak akan minta. Tapi ya puji Tuhan ya, anak-anak dia lihat dari bapaknya sudah nggak ada ya Tetap hidup ingin kami ya membantu. dari dia. Ya, Hidup kami. karena tetap ingin membantu Iya, loh. Karena iya. memang pemberiannya karena kasih sayang, Iya. bukan karena satu tekanan yang bertubi-tubi dari orang tua gitu kan ya Bu, maksudnya mungkin. Makanya dia kalau setiap kali gajian dia tanya gini, Mama mau apa? Mama mau Roncali kirim berapa? Oh. Itu saya suka marah. Kamu kirim aja yang kamu mau kirim berapa. Betul. Gak usah nanya, kamu kirim berapa, berapapun yang kamu kirim mama terima. Gitu. Padahal sebenarnya hidup saya sama Nona memang tergantung dari dia ya. Tapi kita juga tidak mau nge-push dia. Nona masih sekolah? Nona masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah. Oh. Tinggal berapa bersemester lagi Bu? Sudah semester 7 ya, tinggal sebentar. Wah. Bentar lagi. Bentar lagi. Bus. Kita kerja, nah jadi 2 tuh. Ibu tinggal udah di rumah santai. Tinggal melakukan sesuatu ya. Oke. Makanya saya pernah bilang begini ya, aduh mama ini belum ada kerjaan ya. Gimana? Terus sampai saya kalau bilang begitu anak-anak marah. Ngapain sih mikir kerjaan-kerjaan? Ya tapi paling tidak kan kita masih hidup. Ya ini yang betul. Ya, anak saya yang laki, mama tunggu aja di rumah, duduk manis. Terus saya pernah ditanya, saya cerita banyak ya, ditanya sama saudara saya. Dia datang main ke rumah, dia bilang begini. Ini agak sedikit bocor suara azan, nggak apa-apa ya? Oh ya nggak apa-apa. Dia bilang, Kak Irmi kerja apa? Saya bilang, saya katekis. Itu dapat gaji nggak? Nggak dapat gaji tapi dapat rezeki. Dia bingung. Saya tekankan lagi, saya tidak dapat gaji tapi saya punya rezeki. Itu Seperti apa?
Yang ibu melihat rezeki itu seperti Rezeki apa? itu segala sesuatu yang diberikan Tuhan melalui orang lain. Jadi saya bisa kadang ada aja, ada yang Kak saya transfer ya, Kak ini ya, Kak ini. Dan saya mendapat kemudahan-kemudahan banyak sekali, banyak. Dan juga pengalaman ya Bu ya. Ya. Jadi kalau memang ya kita hidup jadinya cerita banyak tentang agama ya ini. Nggak apa-apa. Ini bukan sih Bu, ini lebih Pengalaman ya, pengalaman pengalaman rasa iman. syukur, betul. Ini pengalaman lagi saya, Pak Jarwo masih ada, Roncali tamat SMP, mau masuk SMA nih. Ada teman bilang begini, anakmu nanti masuk di mana? Saya nggak tahu ya masuk di mana. Yang penting kalau dia tes lulus ya sudah masuk aja. Nah, kamu nggak punya tabungan itu untuk ini? Buat apa nabung? Saya jawab, buat apa nabung? Hidup saya ini, hidup kami ini atas kemurahan kasih Allah. Saya dengan spontan jawab, tapi memang benar seperti itu. Kalau orang bilang Tuhan sudah menyediakan semuanya ya iya. Kalau kita percaya ya. Memang kadang-kadang sulit ya. Saya bukan mau bilang saya hidup ini terlalu apa ya? Terlalu santai. Terlalu santai, terlalu. Tapi karena saya terlalu beriman sama Tuhan seperti itu. Sampai saya jawab ke teman itu spontan. Dan kebetulan pas masuk SMA pas gratis ya, tahun pertama Roncali gratis SMA. Sudah, ngapain kita mikir biaya? Masuk SMA harus bayar kan nggak bayar SMA Negeri ya Bu? negeri. Kebetulan dia kan pintar ya, jadi saya juga nggak khawatir. Namun saya yakin meskipun ibu bicara seperti tadi, seperti seolah tidak khawatir, tapi ibu melakukan sesuatu yang lebih giat ya Bu. Mungkin seperti membantu orang lain lebih banyak, memberikan kursus yang lebih jamet, karena memang tujuannya untuk menyekolahkan Roncali seperti itu. Kalau saya memang buka les di rumah, saya buka les di rumah, tapi saya tidak mau ngoyo ya. Kita juga harus balance, ada yang harus bayar mahal, ada yang gratis. Nah itu gitu. seimbang. Kita harus hidup itu kita juga harus berbagi. Makin banyak kita berbagi, kita dapat feedbacknya banyak ya dari Tuhan. Berkatnya juga banyak. Iya itu saya percaya itu. Kalau saya kasih segini, saya pasti bisa dapat balik dari Tuhan lebih dari itu. Tanpa diduga-duga dengan waktu yang tepat. Iya betul. Memang itu selalu dan selalu terjadi. Ya, benar itu. Jadi bukan nggak perlu nabung, tapi memang dengan berserah kepada Tuhan, ketika kita butuh pasti ada gitu. Pasti ada dan saya juga heran, ada saja. Ya, bilang Tuhan itu baik itu benar. Baik. Ya, gimana, udah cukup merinding teman-teman? Cukup merinding. Belum pernah kenal Ibu Irmi padahal lebih lanjut ya. Ternyata banyak sekali kan yang bisa di-share. Ada lagi mungkin? Terakhir Bu, mungkin pesan buat orang muda Katolik. Ya, untuk orang muda Katolik ya. Apalagi sekarang Romo sudah mulai ada angin-angin baik nih ya. Ya, saya berharap mulai dari sini OMK Kalibata ini bisa jadi motor untuk wilayah 7. Agak wilayah 7-nya aja main ke sini. Iya enggak Bu? Ya boleh. Undang aja ke sini. Makanya di-share gitu supaya banyak yang tertarik mau terlibat, mau berbagi. Jadi kita punya banyak teman, punya banyak keluarganya makin besar. Iya. Gitu ya. Udah kalau gitu mungkin kita cukupkan sekarang karena udah berapa menit? Udah apa? Wow. Kerasa loh Bu. Wow. Sudah 30 menit. Senangnya ya dan ketemu anak-anak saya. Kita juga seneng banget. Terima kasih banget Ibu udah luangkan waktunya. Iya, ini sama-sama. berharga banget loh. Meskipun ini kayaknya harus ada sesi-sesi lain nggak sih Bu? Sama anak-anak sama Nona, mungkin Nona ikut Nona gitu. Iya, boleh deh sama nanti Nona aja deh, Nona sendiri ya. Berbagi tips belajarnya.
Nah, itu tuh. Masuk UI. Karena Bang Roncali sama Mbak Nuna tuh sekolahnya tinggi-tinggi, bagus-bagus lagi. Iya. Mereka semangat banget, giat dan pintar-pintar Bu. Ini sudah selesai. Iya. Udah. Selesai Bu. Sudah tutup kan? Sudah tutup, ini mau Sudah udah tutup. tutup. Oh belum, Oke, kita belum oke. open, itu sok closing dulu. Oke. Tadi udah mau closing. Udah mau closing. Abi nanya lagi. Iya. Ini karena dia mau part 2. Oke. Yaudah, oke kalau gitu teman-teman sampai jumpa mana. Oh di situ. Oke kameranya di sini. Oke teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara dan terima kasih kembali lagi dengan Ibu Irni. Sama-sama. Ya Mas Abi, Oke. ada bye-bye. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Dadah, salam. Terima kasih.